Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali kita pada pagi hari ini dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran fisika. Namun, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu yang hebat, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu adalah mengenai elastisitas bahan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembahasan kali ini adalah agar kita dapat memahami apa itu konsep elastisitas bahan. Kemudian kita dapat memahami bagaimana sifat-sifat elastisitas bahan, dan agar kita dapat menganalisis bagaimana kekuatan bahan tersebut dari sifat elastisitasnya. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau kita berbicara mengenai elastisitas bahan, apa sih yang dimaksud dengan elastisitas itu? Ya, elastisitas itu adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Nah, itu elastisitas ya. Itu kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Nah, elastisitas bahan itu tergantung kepada molekul penyusun, struktur molekul penyusun bahan, dan jenis bahannya. Jadi ada 3 komponen yang mempengaruhi elastisitas bahan, ya, yaitu molekul penyusun, struktur molekul penyusunnya, dan jenis bahannya. Nah, di sini ada catatan penting yang harus kalian ketahui, yaitu bahwa perubahan yang terjadi pada benda tersebut itu adalah perubahan dalam bentuk panjang, lebar maupun tinggi. Tapi masanya tetap ya. Nah, jadi yang berubah itu hanya panjang, lebar ataupun tingginya, alias bentuknya saja yang berubah, tapi masanya tetap. Nah, kemudian suatu benda itu akan memiliki batas elastisitas atau kelentingan tertentu. Nah, dia memiliki batas elastisitasnya ya. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Nah, berdasarkan elastisitasnya, bahan itu dibagi atas 2 sifat, yaitu bahan plastis dan bahan elastis. Apa itu bahan plastis? Bahan plastis itu adalah bahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja padanya ditiadakan, ya. Jadi bentuknya akan berubah, tapi dia tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula setelah adanya gaya yang diberikan pada bahan tersebut. Contohnya apa? Seperti lihat lilin plastis. Itu dia ya beberapa contoh dari bahan plastis. Nah, bahan elastis. Apa itu bahan elastis? Bahan elastis adalah bahan yang dapat kembali ke bentuk semula jika gaya yang bekerja padanya ditiadakan. Nah, jadi bahan elastis ini adalah kebalikan dari bahan plastis. Dia dapat berubah bentuk, tapi dia dapat lagi kembali ke bentuk semula jika gaya yang diberikan pada bahan tersebut ditiadakan. Contohnya apa? Contohnya karet, pegas, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, sifat-sifat elastis bahan itu akan menunjukkan kekuatan bahan itu sendiri ketika menahan beban yang berasal dari luar. Ya, yang berasal dari luar. Kalau dalam bidang teknologi, itu kualitas bahan yang digunakan harus sesuai dengan keperluan dan fungsinya.
serta dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap komposisi zatnya. Ya. Nah, ada beberapa sifat mekanis suatu bahan. Ya, di sini ada 4 sifat mekanis suatu bahan, yaitu pertama kekuatan atau biasa disebut strength, kemudian 2 kekakuan yang disebut dengan stiffness, yang ketiga kekerasan atau disebut dengan toughness, dan yang keempat kelenturan atau ductility. Kita bahas satu persatu ya. Sifat mekanis suatu bahan yang pertama itu adalah kekuatan atau strength. Apa itu strength? Ya, strength itu adalah suatu bahan yang berhubungan dengan besar gaya yang mampu ditahan oleh bahan sampai bahan tersebut patah atau pecah. Nah, itu dia ya. Nah, suatu bahan yang berhubungan dengan besar gaya yang mampu ditahan oleh bahan sampai bahan tersebut patah atau pecah. Nah, itu sifat mekanis yang pertama, yaitu kekuatan atau strength. Nah, apa itu sifat mekanis suatu bahan? Kekakuan atau stiffness. Ya. Kekakuan itu atau stiffness adalah sifat mekanis yang berhubungan dengan ketahanan bahan terhadap gangguan pada perubahan bentuk atau ukuran benda. Ya, itu dia. Dia berhubungan dengan ketahanan bahan. Ya, itu yang disebut dengan kekakuan. Nah, bagaimana pula sifat mekanis yang kekerasan atau toughness? Ya, kekerasan atau toughness itu adalah sifat mekanis suatu bahan yang berhubungan dengan bahan yang tidak rapuh atau yang tidak mudah retak. Ya, dia berhubungan dengan bahan yang tidak mudah rapuh atau tidak mudah retak. Oke. Dan yang terakhir ada sifat mekanis suatu bahan, yaitu kelenturan atau ductility. Nah, kalau sifat mekanis ini dia berhubungan dengan ketahanan terhadap pukulan, tekanan, bengkokan, juga bila digulung dia akan menjadi bentuk-bentuk yang kita kehendaki. Itu dia yang dimaksud dengan sifat mekanis lentur atau kelenturan atau ductility. Oke. Nah, di sini ada beberapa ya untuk membandingkan sifat mekanis suatu bahan. Itu dapat dilakukan dengan 3 cara ya. Nah, kita dapat membandingkan sifat mekanis suatu bahan itu dengan 3 cara, yaitu satu itu dengan tegangan atau stres, kemudian yang kedua dengan regangan atau strain, dan yang ketiga adalah dengan modulus elastisitas atau yang biasa disebut dengan modulus Young. Apa itu tegangan atau stres? Tegangan atau stres adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja terhadap luas penantang benda. Nah, tegangan itu biasanya dinotasikan dengan sigma ya, dan satuannya itu adalah Newton meter pangkat minus 2. Tegangan atau stres itu dapat kita rumuskan seperti ini. Ya, ini tegangan kita notasikan dengan sigma T. F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan A itu adalah luas penantang benda, satuannya adalah meter kuadrat ya, atau meter bujur sangkar. Itu yang dimaksud dengan tegangan atau stres. Kemudian untuk membandingkan sifat mekanis yang kedua, caranya adalah dengan regangan atau yang biasa disebut dengan strain. Strain adalah perbandingan antara pertambahan panjang benda dengan panjang awal benda tersebut. Ini bisa kita rumuskan seperti ini. Dapat kamu lihat di sini ya. E sama dengan perubahan panjang awal ya, perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Oke.
Nah, kemudian cara yang ketiga itu adalah dengan modulus elastisitas atau yang disebut dengan modulus Young, yaitu perbandingan antara tegangan dan regangan. Jadi modulus elastisitas itu perbandingan antara tegangan dan regangan tadi ya. Tegangan tadi itu adalah stres, regangan itu adalah strain. Jadi perbandingan antara tegangan dan regangan itulah yang disebut dengan modulus Young. Modulus Young itu selalu konstan pada saat gaya diberikan pada benda elastisitas tidak melampaui batas elastisitasnya. Dia akan bersifat konstan apabila gaya yang diberikan pada benda elastis tidak melampaui batas elastisitasnya. Satuan dari modulus elastisitas adalah Pascal. Nah, secara rumus dapat kita lihat di sini. Oke. Demikian materi yang kita bahas. Mudah-mudahan anak-anak Ibu paham. Namun jika tidak paham boleh bertanya kepada Ibu. Dan di sini juga ada tugas ya, ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, selamat belajar. Insya Allah dan Ibu yakin kalian semua pasti bisa karena kalian adalah anak-anak hebat. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.